Tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur kembali melakukan inspeksi mendadak di Pasar Pucanganom, Gubeng, Surabaya pada Kamis 5 Februari pagi. Langkah ini diambil guna memastikan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting menjelang datangnya bulan suci Ramadan 2026. Dalam pantauan tersebut, tim Satgas Pangan Polda Jatim didampingi oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto. Pemirsa, terkait sidak yang dilakukan oleh petugas, kita akan menyimak informasi selengkapnya bersama jurnalis Surya Malang, rekan Luhur Pambudi. Silakan laporan Anda. Oke, baik Nurma, anggota tim Satgas Pangan Polda Jawa Timur kembali belusukan ke Pasar Pucanganom, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya pada Kamis pagi kemarin guna memantau stabilan harga kebutuhan barang pokok dan barang penting atau pakoting menjelang bulan suci Ramadan 2026. Tak sendirian, ternyata anggota tim Satgas Polda Jawa Timur juga didampingi oleh Deputi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto beserta jajarannya. Sepanjang belusukan ke pasar dengan menanyakan langsung kepada para pedagang dan agen, termasuk distributor Babokti yang ada di sana, ternyata tim Satgas menemukan adanya jumlah Babokti yang harganya cenderung mulai naik ya belakangan ini, diantaranya seperti harga barang pokok seperti ini ya, cabai, kemudian daging sapi dan minyak goreng. Untuk harga minyak goreng merek minyak kita, ternyata temuan petugas di lokasi beberapa pedagang masih menjual dengan harga yang cenderung agak mahal sedikit dari harga eceran tertinggi atau HET dengan selisih sekitar 200, 300 hingga Rp1.000. Kemarin menurut Deputi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan dari Badan Pangan Nasional, Andriko Noto Susanto, hal tersebut sebenarnya memang melanggar ketentuan HET. Namun pihaknya masih akan berkoordinasi dengan pihak tim Satgas Pangan yang dalam hal ini adalah dari anggota Ditreskrimum Polda Jawa Timur guna menelusuri secara mendalam memastikan apakah harga yang cenderung tinggi tersebut murni adanya dugaan permainan dari pihak pengecer, distributor, atau memang ada efek domino ya yang benar-benar dilakukan oleh pihak distributor sehingga membuat para pengecer itu harus menjual barang tersebut dengan harga yang agak mahal untuk memperoleh keuntungan yang bisa digunakan secara pribadi. Kemudian kemarin Andriko juga menampik bahwasanya harga cabai juga melonjak tinggi belakangan ini karena memang di wilayah Jawa Timur pasokan cabai masih dibantu pasokannya dari wilayah provinsi lain. Kemudian untuk Babokting lain yang sempat dikeluhkan masyarakat mengalami kenaikannya, ya ini adalah daging sapi ya. Kemarin ternyata menurut Andriko kenaikan harga sapi sekitar 15.000-nya yang sebenarnya dalam masih dikategorikan di bawah HET atau masih sesuai dengan harga acuan penjualan atau HAP. Namun pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan pihak Polda Jawa Timur untuk menelusuri penyebab kenaikan harga daging sapi tersebut, apakah memang terdapat kendala dari jumlah pasukan sapi hidupnya dari pihak yang ada di wilayah desa-desa yang sehingga mempengaruhi harga jual ketika sudah masuk ke pihak distributor atau ke pihak pasar. Kemudian kemarin juga dari pihak ini ya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, yang dalam hal ini adalah disampaikan langsung oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Timur, yakni Kombes Pol Roy Huton Siombing, bahwasanya pihaknya tidak akan segan menumpas para spekulan yang sengaja terbukti memainkan pasokan barang Babokting demi keuntungan pribadi, namun memang terbukti menyengsarakan masyarakat kecil. Karena itu pihaknya juga sudah membentuk tim khusus sapu bersih pengendalian harga pangan, keamanan dan mutu pangan Jatim guna memastikan agar pasokan dan harga relatif stabil selama bulan suci Ramadan 2026 hingga nanti bisa berlanjut ke momen Lebaran di tahun 2026. Kemudian pihaknya juga melalui tim khusus tersebut akan menjamin bahwasanya Babokting yang beredar di tengah masyarakat memiliki kualitas yang terbaik dan tentunya layak, dan pihaknya juga
berusaha memastikan agar pasokan barang bapokting yang beredar tetap dalam kualitas yang terbaik dan tidak ada permainan dari pihak spekulan sehingga membuat masyarakat mengalami permasalahan kesehatan ataupun mengalami kerugian dari segi ekonomi karena kenaikan harga. Dan komitmen tersebut sudah ditunjukkan oleh pihak di Treskrim Polda Jawa Timur, dalam hal ini adalah Satgas Pangan. Biasanya sepanjang 2025 hasil kemarin berdasarkan hasil ANEF tahunan, pihaknya berhasil menindak tegas sekitar 3 hingga 4 spekulan yang terbukti bermain mengenai pasokan bapokting dan juga mempengaruhi harga bapokting yang sempat terjadi permasalahan menyengsarakan masyarakat yang ada di Jawa Timur pada tahun 2025 silam. Demikian reportase kami, Nurma, kembali ke studio. Bu Mia, Bu, harga untuk daging sekarang gimana, Bu? Mulai Natal kemarin sudah naik. Ya kalau bisa sih sebelum Lebaran usahakan normal lah. Kayak waktu pandemi nggak ada kenaikan. Untuk sekarang harganya yang super yang bagus 120, 130. Untuk rawonnya 110, 115. Sebelumnya, Bu? Hah? Sebelumnya sebelum naik? Sebelumnya 105, 110. Sekarang 115, 110. Kenaikan ini kenapa, Bu? Kenaikan ini kenapa? Harga sapi hidupnya yang mahal. Sapi hidupnya yang mahal. Jadi ya mau nggak mau kita naik. Apalagi kemarin ada demo-demo itu. Dan ini kan bulan besok ya? Minggu depan. Iya, minggu depan maksudnya. Ya, kenaikannya mulai sudah terasa. Kenaikannya kalau naik, Mas, 1 bulan kemarin Desember sudah 2 kali naik. Awal bulan Desember sama sebelum Natal. Kalau bisa sih ya, sapinya yang hidup jangan terlalu mahal biar kita juga bingung jualnya, nggak naik gitu loh. Biasanya menjelang Ramadan naik juga biasanya. Iya, Sampai berapa, Bu, kisarannya? kisarannya 10.000, kadang sampai 15.000 Per kilo. Baik. Beberapa hari yang lalu sudah dibentuk tim sapu bersih pengendalian harga pangan, keamanan, dan mutu pangan. Jadi kita di jajaran Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur akan melakukan pengawasan terkait dengan 3 hal. Pertama, masalah harga. Tadi rekan-rekan sudah sampaikan terjadi ada beberapa kenaikan harga. Nah, ini kita akan pelajari penyebabnya apa. Kalau ada permainan dari spekulan, kita akan tindak. Ya. Atau kalau ada penyebabnya karena kelangkaan atau karena stok berkurang, kita akan sampaikan ke pusat untuk dilakukan penambahan. Atau kalau memang stoknya ada di kita akan laksanakan operasi massal. Itu terkait pengendalian harga. Ya, jadi kita akan cek betul, kita akan awasi. Mudah-mudahan sepanjang bulan puasa nanti sampai dengan Lebaran, harga bisa terkendali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga akan berbicara terkait dengan keamanan dan mutu pangan. Ya. Jadi barang-barang yang dijual pun kita akan lakukan pengecekan. Ya, apakah barang itu layak jual atau tidak. Ya, nah, ini kita akan lakukan pengawasan. Jangan sampai dulu pernah ada isu sapi gelondong, ini kita akan kontrol. Ya, jadi ini tugas kita. Dan mulai hari ini kita akan lakukan pengawasan di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Kemarin juga dari Bappenas sudah buat hotline atau nomor pengaduan, dan di kita itu sama. Nanti kami minta rekan-rekan juga kalau ada informasi terkait dengan harga, mutu dari pangan itu dan keamanannya, tolong disampaikan kepada kita. Ya. Sehingga kita bisa bergerak cepat dan tidak terjadi permasalahan di lapangan. Karena kondisi ini cukup memprihatinkan menjelang hari raya biasa gitu. Apalagi diawali dengan puasa, besok hari raya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Dan target kita semua jenis bahan pokok. Ya, kalau kemarin kita beras, sekarang semua bahan pokok penting, mulai dari cabai, daging, baik ayam maupun sapi, kemudian kedelai, termasuk juga beras. Itu menjadi sasaran kita. Jadi dari sapu bersih, pengendalian harga, keamanan, dan mutu ini mengawasi seluruh bahan pokok penting yang ada di masyarakat. Mungkin itu yang kami sampaikan, kami mendapatkan dari Pak Diputri. Dan saya bersama Pak Direktur Kriminal Khusus Polda Jatim, Pak Roy, kemudian ada juga dari Pintil Bulog, ada dari Pasar ya, dari PT Pasar ya, kemudian ada juga kawan-kawan dari Dinas Pangan, Dinas Perdagangan, dan
perizinan satu pintu. Jadi kita mengawal satuan tugas pelanggaran harga, keamanan dan mutu pangan. Jadi ada keputusan Pak Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Menteri Pertanian, Pak Hadi Abdan Sulaiman nomor 4 tahun 2026 terkait dengan itu. Jadi tugas kita adalah memonitor, memantau dan mengendalikan harga menjelang hari raya besar Ramadan dan Lebaran. Diperintahkan tidak boleh ada harga-harga kebutuhan bahan pangan pokok yang lebih dari HIT maupun HAP. Ya, tadi kami melakukan pemantauan di pasar di Surabaya ini, alhamdulillah harga-harga masih terpantau normal. Ada kenaikan tapi masih di bawah HIT, masih di bawah HAP. Ada beberapa tadi yang naik dikit di atas HIT, HAP. Nanti kita akan telusuri ke distributornya. Ya, kadang-kadang kan pedagang ini menaikkan karena ada distributor naik. Nah, kalau dari distributor semuanya sudah kita ajak ngobrol, beri margin yang memadai kepada pedagang pengecer, ya, agar pedagang pengecer tidak menaikkan harga di atas HIT maupun HAP. Ya, Pak Presiden ingin Lebaran, kemudian Ramadan, masyarakat kita tenang menjalankan ibadah, tenang melaksanakan Lebaran, tidak ada tambahan kos untuk belanja barang lebih mahal. Jadi poinnya di sana. Jadi marginnya sudah diatur, ya, biar masyarakat kita. Jadi saya kira itu. Tadi harga cabai cukup tinggi Pak, gimana kan? Harga cabai tadi naik, ya, tapi sebenarnya masih di atas harga acuan, Mas. Ya. Nah, tapi memang tadi ada hambatan distribusi karena cabai yang masuk ke Jawa Timur itu beberapa bukan berasal dari sentra produksi Jawa Timur. Nah, ini nanti akan kita kuatkan jaringan distribusi pangan cabai dari daerah surplus ke daerah minus. Ya. Nanti kita akan telusuri lebih dalam. Untuk minyak kita Pak, tadi ada beberapa yang kosong. Ya, minyak kita itu nanti kawan-kawan dari Bulog, tadi kami sudah koordinasi untuk ditambah titiknya. Jadi minyak kita itu harganya sudah diatur 15.700 di tingkat eceran. Itu sudah dikasih margin D1, D2, D3 sampai pengecer sudah diatur sedemikian rupa. Jadi di tingkat pengecer sebenarnya tidak boleh lebih dari 15.700. Ya, tadi ada yang naik 300, ada yang naik 200. Nanti Pak Direktur akan menjelaskan, itu Anda akan telusuri ke distributornya. Ya. Jadi untuk minyak 15.700 di tingkat pengecer tidak boleh lebih tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.